Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ibu, kayaknya nanti saya makan salam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, bisa hadir di acara kegiatan kita pagi ini ya Bapak Ibu. Adapun kegiatan kita pagi ini yaitu observasi kinerja kepala sekolah. Ini memang merupakan hal yang baru untuk kita sebagai tenaga pendidik. Ya, Bapak Ibu sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Sudah beres semua ya? Tadi saya tanya kepala sekolah sudah berapa persen Bu? Sudah hampir, ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80. Yang penting sudah 80 ke atas sudah baik lah itu ya. Tinggal menuju proses tidak lanjut ya. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Kalau memang sudah Bapak Ibu selesai semua, udah langsung dikerjakan aja biar 100%. Kalau Bapak Ibu semua sudah 100%, saya tinggal menilai kepala sekolah. Kepala sekolah sudah 100%, udah tinggal berarti sudah beres untuk SD kita, ya kan Bapak Ibu kan? Ya. Jadi sekarang kepala sekolah sudah melakukan observasi kelas kepada Bapak Ibu. Sekarang tinggal saya lapangan, dibuatlah tim kerja. Kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini, dan juga yang didampingi oleh ibu kita, yaitu ibu pengawas kita. Jadi untuk saat ini saya akan mencoba untuk presentase tentang visi misi sekolah kita. Ya, jadi Bapak Ibu, selama saya untuk mengadakan presentase, saya juga berharap kita keseluruhan yang hadir untuk aktif supaya nanti ada kekurangan bisa saya untuk diberikan komentar ya Bapak Ibu ya, supaya tujuan kita nanti tercapai dengan baik. Oke Bapak Ibu dan Bu pengawas, saya mulai ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, pada awal tahun Januari 2024 kita mengadakan rapat secara semua keseluruhan guru-guru dan juga stakeholder yang ada di sekolah kita ini kita ajak untuk merumuskan yaitu visi misi kita. Ada pun tujuannya kita waktu rapat supaya sekolah kita ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rumusan visi kita dan juga apa yang menjadi misi sekolah ini. Karena memang satu sekolah ketika tidak ada itu visi dan misi yang ditetapkan, mungkin suatu sekolah itu bisa berjalan tidak sesuai dengan gambaran ataupun yang diharapkan oleh pihak dan misi sekolah kita. Mari kita Bapak Ibu untuk lebih memahami apa itu visi dan juga apa nanti yang menjadi misi sekolah kita ini. Saya rasa kalaupun ini nanti saya untuk menerangkan ataupun memberikan pencerahan tentang misi ini, dan karena ini memang dari hasil mufakat kita Bapak Ibu. Lanjut next Bu. Bapak Ibu, hasil dari mufakat kita ya ini ada tentang apa itu visi dan misi. Visi kita tentukan kemarin yaitu cita-cita atau ya daripada gambaran untuk di masa depan yang ingin dicapai sebuah sekolah ya, menjadi arahan dan juga menjadi tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka panjang. Jadi benar-benar bahwa visi itu adalah merupakan sebuah gambaran atau patokan, atau bisa juga kita katakan menjadi sebuah patron yang akan kita lakukan di dalam mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Sedangkan untuk sementara waktu misi itu adalah merupakan langkah-langkah. Bapak Ibu, dalam RPP juga ada langkah-langkah pembelajaran. Maka dalam misi juga ada langkah-langkah yang strategis, yang baik, yang bagus, yang mana mau kita kerjakan untuk kita lakukan dalam mewujudkan untuk mencapai tadi apa itu visi dari sekolah kita ini. Tadi kita sudah tahu bahwa visi sekolah kita merupakan arahan yang akan kita capai. Bapak Ibu,
rapat waktu inilah foto kita waktu rapat di ruang kantor dalam menentukan yaitu visi dan misi sekolah kita. Itu kita lakukan di awal tahun 2024. Oke, Bapak Ibu, inilah visi kita. Ini hasil mufakat kita, Bapak Ibu, bahwa membentuk siswa yang berakhlak, berkarakter, cerdas, terampil, dan cinta tanah air. Ini mencakup, Bapak Ibu. Semuanya dicakup. Baik dari pribadi keagamaannya, karakternya, juga tindak lanjutnya, dan juga kecerdasannya. Dan sekaligus kita ingin melihat bagaimana keterampilan anak didik kita di sekolah kita ini. Apakah mereka memiliki cinta kasih terhadap lingkungan, terhadap sesama, terhadap negara, terutama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga apakah mereka atau anak-anak kita memiliki cinta tanah air. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, dengan adanya perilaku mereka di lingkungan sekolah kita. Jadi visi itu merupakan kita bentuk kemarin bahwa anak-anak kita harapkan harus berakhlak, harus berkarakter, cerdas, ambil hanya 3 poin. Tidak ada yang malas. Namun Bapak Ibu, mungkin dari segi hasil belum kita sepenuhnya untuk memadai, namun upaya-upaya kita sudah kita lakukan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap toleransi antar warga. Ini sudah kita lihat setiap kali kita juga masuk sekolah, pagi kita disambut oleh guru-guru, murid-murid kita hanya memberikan salam dan juga mencium tangan Ibu, dan bahkan juga di lingkungan ini selalu mengadakan hubungan antara murid yang satu dengan murid yang lain dengan baik. Tidak atau jarang kami temukan anak-anak yang saling untuk membuli, dan juga jarang anak-anak di sini Ibu untuk saling bertengkar. Namun ada kerukunan, itu bisa kami lakukan dengan adanya nanti kerjasama, yaitu sekali seminggu siapa yang menjadi petugas kebersihan kelas mana, itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian meningkatkan kepedulian kepada warga ataupun lingkungan. Ini dengan adanya kita kerja bakti Jumat bersih itu kita adakan bukan hanya di dalam sekolah, namun saya tetap juga mengarahkan kiri kanan di samping daripada sekolah kita ini, dan itu bisa disaksikan oleh pihak masyarakat dan juga dari pihak pemerintah, yaitu warga, kelurahan, dan juga kecamatan, bahwa kita ambil sikap bagaimana sikap kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi saya sangat merasa bangga dengan kepedulian kita, dan juga Bapak Ibu juga keseluruhan yang mau ikut serta dalam bekerja bakti dan juga memberikan sumbang dalam artian berupa tenaga dan selanjutnya. Bapak Ibu, inilah contoh tadi kita yang berkarakter, bahwa anak itu tadi setiap datang selalu menyalam dulu, memberikan sapaan, senyuman. Maka di sekolah kita ini terbentuklah yaitu 5S. Kita kembangkan tegur, sapa, salam, senyum, dan sebagainya. Itu selalu kami lakukan di sekolah ini. Bahkan setiap kita selesai baris setiap pagi ada pengarahan, bimbingan daripada siapa yang menjadi piket. Anak-anak selalu beramai-ramai untuk menyalami kami para guru. Jadi alangkah enaknya dan juga bahagianya saya sendiri merasa bahagia dengan perasaan yang seperti itu. Anak-anak sudah memang memiliki karakter dan sikap toleransi yang baik di sekolah kita ini. Nah, ini Bu menjadi contoh-contoh pelaksanaan bagaimana proses pembelajaran yang aktif. Guru juga memberikan dengan seperti ini audio ataupun dengan adanya Infokus memberikan gambaran bagaimana sebenarnya pembelajaran, dan juga di dalam pembelajaran ada yang mempraktekkan langsung. Jadi peningkatan itu memang ada Bapak, ada Ibu, namun walaupun memang hasil kita belum sebaik mungkin ke depan akan kami perbaiki, akan kami tingkatkan. Apalagi dengan hadirnya Ibu kita ini sudah diberikan kita nanti gambaran bagaimana
supaya sekolah itu bisa menjadi unggul di berbagai bidang. Oke, jadi Ibu pengawas, Ibu yang kami sayangi, mungkin dari visi dan misi yang bisa saya lontarkan ataupun yang saya paparkan Ibu lebih kurang walaupun sedikit, tapi inilah gambaran hasil daripada sekolah kita ini, dan itu merupakan hasil kerja sama kami Ibu, bukan hanya satu orang, tapi selalu dan rapat juga tetap kami adakan walaupun itu singkat, untuk bagaimana pembinaan, bagaimana outputnya untuk kita peroleh di sekolah ini. Begitulah Ibu sayang, lebih kurang jadi saya paparkan hanya cukup sekianlah dengan adanya visi dan misi sekolah kita ini yang sudah kami rancang dan yang akan kita capai bersama-sama. Ajari kami Bu, bimbing kami untuk peningkatan ke depan yang lebih baik. Iya, tadi yang disampaikan Pak Mani, memang kita sudah paham. Nah, ini kita yang untuk cerminan itu adalah yang melakukan kita terhadap anak. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, karena cerminan anak itu adalah dari guru adalah kepala sekolah, dan kepala sekolah akan dievaluasi oleh dari namanya pengawas. Nah, saya mau bertanya Ibu, cerminan kami dengan ini tadi membentuk siswa berakhlak, berkarakter cerdas. Nah, saya mau bertanya sama Ibu, apakah ini Ibu sesuai dengan kami yang kerjasama setiap hari Ibu pikir sudah berapa persen kira-kira ini yang kami yang terlaksana di sekolah kita sesuai dengan yang sudah kita rancang dan perilaku yang sudah kita tampilkan, atau Ibu dapat melihat bagaimana keadaan siswa kita setelah kita merancang ini dengan bantuan oleh guru? Apakah penilaian Ibu ini sekarang bukan saya menanyakan bagaimana penilaian Ibu ya tentang itu tadi berakhlak karakter anak-anak kita yang dibawa naungan atau yang dibawahi oleh guru. Nah, jadi ini adalah cerminan kami Bu. Kami bertanya kepada Ibu bagaimana. Nah, karena kami ketika Ibu sudah memberikan nanti penilaian kepada kami akan melakukan evaluasi atas apa kekurangan kami untuk melakukan perbaikan ke depan. Karena kita ini harus berjalan dinamis, bukan statis. Artinya apa? Visi ini akan tercapai. Tadi dikatakan visi itu adalah sebuah tujuan ya, atau bisa dikatakan di sini tadi saya tulis itu adalah petunjuk arah. Bagaimana arah itu? Nanti anak ini mau kita bawa kemana? Nah, di sini fokus kita adalah membuat anak itu berakhlak, berkarakter cerdas, terampil dan cinta tanah air. Nah, inilah Ibu yang menjadi kami tanya untuk kami nanti mengevaluasi apakah ini sudah berada di antara kurang, cukup, baik, atau bahkan di bawah kurang baik. Nah, itu aja Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain Ibu? Oke baik, saya dulu sebelum dijawab oleh kepala sekolah nama saya Agustinus Manik Bu, TP Manik. Kalau ada misalnya pemilik Ibu Marga Manik, boleh dikenalkan juga dengan saya. Belum ada rupanya. Rupanya Bu. Banyak kali Bu. Tolong dibuka tadi visinya. Kalau sebelum dijawab oleh kepala sekolah bahwa yang sudah dari sejak dulu bahwa berakhlak itu sudah ada di SD 77 dan berkarakter, sudah berkarakter, berakhlak itu sampai juga kita mau ke WC juga mau disalami anak-anak di lomba, itulah berkarakternya Bu. Sudah di lomba anak-anak kita, tanpa pun kita di depan sana asal lewat tanpa disalami, cium begitu, itu sudah berakhlak. Berkarakter juga sudah Bu. Yang perlu saya di sini cerdas dan terampilnya yang belum. Bagaimanakah tupoksi untuk menjadi siswa yang cerdas, terampil? Jangankan dulu cerdas Bu, setengah cerdas ataupun sependapat cerdas pun sudah syukur, alhamdulillah. Itu yang mau saya pertanyakan. Jadi yang tinggal diterangkan oleh kepala sekolah hanya cerdas dan terampil. Kalau cinta tanah air, semuanya kita pun cinta tanah air ya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Manik. Masih ada yang lain untuk menambahi sebelum saya berikan? Kan seperti sekolah kita bikin PS. Jadi guru yang jamnya kurang mengajar gitu Bu,
untuk mengajari anak sudah pulang sekolah. Ada yang sesudah pulang sekolah, ada yang memang waktu jam dia contoh kalau olahraga, ambil alih Ibu Mega, ambil alih Ibu Ayu, itu saya dikasih. Iya. Jadi itu masih berjalan sampai Jalan sekarang. sampai sekarang supaya terhindar Bu, itu salah satunya dari itu yang tidak bisa membaca. Itu salah satu upaya yang sudah kami lakukan Ibu di sekolah kita ini. Dan juga tadi soal untuk numerasi memang benar-benar kalau di sini Bu kurang. Tapi nanti akan saya berikan ilmu saya kepada kawan-kawan, mungkin nggak lama tahun ajaran baru itu akan bisa dilakukan. Contoh dari soal cerita kita buat anak-anak. Soal cerita, contoh saja di kelas 2 ada 10 manggang. Ditambah lagi dari soal cerita itu numerasi, berarti sudah ada penjumlahan, sudah ada perkalian, ada pengulangan. Nah, jadi dari soal-soal yang seperti ini pun nanti Bu, kami akan berupaya untuk mencoba anak itu biar ada kecerdasan yang bertambah. Itu akan kami lakukan nanti Bu. Dan memang ini baru saya terima waktu kami yang kemarin rapat di Parapat. Itu cara satu, dan bisa kita ambil dari Google Chrome, ada mencari ilmu untuk menambah bagaimana pemikiran anak. Memang ini belum saya lontarkan dulu karena memang asik sibuk untuk membuat soal ujian, dan tapi nanti tahun ajaran baru akan saya coba bagaimana menguji kemampuan daya pikir anak itu dalam proses pembelajaran. Oke Bapak Ibu, jadi dari itu tadi visi kita berkarakter cerdas, berakhlak mungkin sudah bisa, namun tugas kami Ibu, tugas kita bersama itu tadi mari merubah kita Bapak Ibu. Ya, orang tua, siswa, guru, sarana sekolah itu memang harus kita lihat ya kan. Pasti Bapak bilang itu, kalau bibitnya beda, bobotnya sudah baik, apapun kita buat pasti bagus, ya kan. Tapi memang begitulah memang sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Cuma sekolah negeri itu katanya sekolah buangan atau gimana gitu ya kan. Emang itulah memang payahnya. Tapi Bapak, maksud saya begini, kita kan sudah dikasih tanggung jawab ya kan. Kita sebagai guru itu sudah dikasih tanggung jawab. Apa yang dilakukan kepala sekolah tadi, Ibu kepala sekolah bilang guru yang tidak mengajar atau jamnya yang memang tidak ada hari itu dia yang disuruh tadi apa? Yang mengajarnya tidak baca bisa kalistung ini itu tadi kan. Nah itu kalau saya rasa sudah cocok. Jadi memang karena di bos ini pun kita pun kepala sekolah pun pasti kan guru juga yang membuat kegiatan ya kan. Pasti saya yakin Ibu ini pun pengen ya meningkatkan, mengasih honor ke Bapak Ibu semua. Cuma karena memang ya juknisnya ada, tidak asal dikeluarkan begitu saja, ada tata cara pengeluaran yang mana yang perlu itu memang dilemanya ya Pak. Nah, jadi maksud saya gini, saya kemarin ada juga 3,5 bulan sebagai kepala sekolah di SMP 14. Nah itu juga pembelajaran juga buat saya Pak. Saya masuk ke kelas, sebentar aja saya masuk. Tapi mereka sudah kelas 8, kelas 9 ada yang nggak bisa membaca. Sesudah itu saya tanya sama gurunya, apa kendalanya ini? Yang bilang sama wali kelasnya. Udah pas 8, kelas 9, nggak bisa baca Pak. Gimana kok bisa gitu kan? Kemudian kami panggil lah, berdiskusi lah kami sama guru-guru. Seperti itu lah, seperti kata Ibu Panjaitan. Jadi kami buatlah setiap hari pulang sekolah atau gini. Mereka yang bisa baca ada Bapak 10 orang. Dari semua siswa kami sudah kami jaring 10 orang itu. Karena dari guru-guru P3 kami baru masuk, mereka kan tidak ada jamnya. Mereka kami suruh mengajari anak-anak ini untuk membaca. Tapi mereka sementara tidak usah masuk ke kelas. Jadi dari pagi itu memang hasilnya ada Pak. Berhasil, iya. Tapi kalau memang memungkinkan Bu Panjaitan, pada tahun nanti kegiatan itu akan saya bilang yang paling utama meningkatkan kompetensi guru kita. Kalau memang bisa, Ibu kasihlah ibu-ibu ini tambahan atau untuk ekstra supaya kegiatan anak-anak kita di sekolah ini banyak. Kalau kegiatannya banyak kan, anak-anak ini kan pasti lebih semangat belajarnya ya kan. Nah, kalau memungkinkannya kasih tambahan untuk guru kita, ya. Jadi kan bisa diskusi. Mana saya kayak Pak Manik, dia di bidang apa? Pak Manik jurusan apa? Saya dari SMA dulu. Matematika. Matematika. Nah. Di SD baru ke S1-nya. Udah ya, matematika. Bapak Manik matematika. Buat untuk Pak Manik ini gimana? Di kelas berapa dia? Di kelas tinggi, kelas rendah? Kira-kira apa yang bisa Bapak buat Pak? Tunjukkan dulu apa Bapak, kemampuan Bapak untuk anak-anak kita ini. Itu ya kalau memungkinkan. Karena makanya saya
dana bos itu dimanfaatkan dengan yang seefektif mungkin lah supaya pembelajaran di sekolah kita ini bisa menarik. Jadi anak-anak itu tidak membosankan, ya kan? Kurikulum Merdeka ini kurikulum yang berpusat kepada peserta didik, menyenangkan, interaktif. Jadi mereka semangat ke sekolah. Jangan lagi dibuat sistem mengajar seperti yang lama-lama, ya kan? Anak-anak, halaman berapa kita? Bukan bukunya, halaman 20. Kerjakan PR-nya, tasnya di dalam, tapi dia tak kemana-mana. Nggak seperti itu Semani lagi, juga mau ya. kayak gitu, Bu. Masih ada? Semani. Mana masih gitu? Masih. Oh, ini bisa direkrut saya nih kalau gitu. Masih gitu apa? Belum apa? Belum ada perubahan. Kenapa aku masih gitu? Ya, dari segi penghasilannya itu, saya 2005 dari sini mungkin karena kelalaian saya makanya seperti itu. Sampai sekarang saya, Kepala sekolah kan? kesalahan saya, Bu. Seperti itu nggak boleh ya Pak ya? Kalau memang itu kan memang kendala dari Bapak, bukan dari Jadi kepala sekolah. kalau sekolah yang tinggi yang sama itu bagus apa yang benar? Masih lagi ngomong kelas survei ya? Boleh. Kayaknya nanti semua dengar ya kan? Kalau ada survei kan lebih dari hati ya kan? Ya, oke ya. Oke, Bapak Ibu itu harapan saya ya. Apalagi saya lihat ini masih muda-muda, masih energi ya. Nanti saya kayak pengen gini, nanti sama kepala sekolah apa yang kita lakukan dulu di sini? Apa kegiatan? Buku-buku bermutu tadi sudah dikasih pemerintah Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu cara sekarang kan untuk media belajar itu kan sudah banyak kan? Dari YouTube, dari Google, tinggal banyak kali lah. Sekarang Bapak Ibu hanya tinggal memodifikasi saja, ATM-kan saja. Jadi setiap masuk ke kelas itu aku harus buat media pembelajaran. Oh ini nanti buat. Apalagi kata ibu kepala sekolah, wifi di kelas kita sudah ada 6 kelas yang bisa akses wifi kan? Gunakan laptop ini, Infobus ini, Chromebook ini, pakai. Jadi sebelum ngajar masuk udah ada, oh besok aku mau buat ini, gitu. Jadi pembelajaran Bapak Ibu tidak membosankan. Kalau ibu masuk itu buat anak, mana ibu? Apa Pak Mani? Suka kan aku masuk di kelas Pak Mani? Pasti gitu Pak. Nanti kan ya, Bu. Iya, tunggu sama anak-anak. Iya, nggak mau selalu di kelas. Nanti Pak Mani buat apa? Media pembelajaran tentang kubus, tunjukkan kubusnya, ya kan? Nah, diapakan begitu. Jadi anak-anak semangat masuk ke kelas ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Itu nanti harus saya tanyakan satu-satu sama kepala sekolah. Memang kami baru ke SD ya. Kalau selama ini Bapak Ibu kami hanya di SMP saja, tidak ke SD. Tetapi karena memang kurangnya pengawas sekolah, diberdayakanlah kami ke SD. Jadi lintas jenjang. Jadi baru kali inilah kami masuk ke SD. Itu pun nanti mau ke TK juga kami dibuat. Saking banyaknya sekolah yang mau dibina. Itu dia. Jadi Bapak Ibu marilah sama-sama kita belajar. Di rumah anak saya pasti terus gini, Mama ini belajar terus katanya.